Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Para sahabat channel yang dirahmati Allah, Sunan Cendana adalah salah satu wali Allah yang masyhur di tanah Madura. Diyakini bahwa kebanyakan ulama-ulama di tanah Madura adalah keturunan dari Sunan Cendana. Beliau dilahirkan dengan nama Sayyid Zainal Abidin dan di lingkungan Giri Kedaton. Beliau dilahirkan dengan nama Sayyid Zainal Abidin dalam lingkungan Giri Kedaton pada sekitar akhir dari abad ke-16 atau sekitar pertengahan kedua dari kurun 1500-an Masehi. Ibunya adalah salah satu putri dari Kanjeng Sunan Kulon alias Sunan Ali Sumutiro. Sunan Kulon merupakan putra ketiga dari salah satu wali Songo, yakni Kanjeng Sunan Giri yang berjuluk Prabu Satmata. Dari segi keturunan abahnya, Sayyid Zainal Abidin ini merupakan cucu dari Kanjeng Sunan Derajat, putra dari Kanjeng Sunan Ampel. Abahnya, yaitu Sayyid Khotib alias Raden Bandardaya, adalah putra Sunan Derajat. Dalam catatan lain disebut jika Sayyid Khotib adalah putra Pangeran Musa bin Sunan Derajat. Sebelum Sayyid Zainal Abidin dikenal dengan nama Sunan Cendana, Sayyid Zainal Abidin merupakan penasehat atau senopati Mataram. Beliau pernah membantu Sunan Amangkurat Mataram untuk mengatasi pemberontakan Belambangan. Saat itu, Sayyid Zainal Abidin dan sepupunya yang bernama Kyai Wongso berhasil mengatasi dengan mudah pemberontakan tersebut. Atas keberhasilannya, Raja Mataram menganugerahkan gelar Pangeran Purnajiwa atau Purnajaya pada Sayyid Zainal Abidin. Sedangkan Kyai Wongso digelari Pangeran Macan Wulung. Macan Wulung ini merupakan salah satu adipati Sumenep yang terkenal, yang bernama lain Tumenggung Yudo Negoro. Gemerlap dunia rupanya tidak membuat Pangeran Purnajiwa terenyuh. Gelar dan jabatan Pangeran Purnajiwa atau Sayyid Zainal Abidin kala itu rupanya tidak membuat beliau menetap di daerah kerajaan. Pangeran Purnajiwa atau Purnajaya lebih memilih berpindah dari satu tempat ke tempat lain, meninggalkan nama besar dan jabatannya. Pangeran Purnajiwa pada akhirnya mengundurkan diri sebagai penasehat keraton dan hijrah di daerah Pasuruan. Di daerah ini rupanya Pangeran Purnajiwa tidak dapat menemukan sebuah kedamaian. Ia lebih mudah dikenal dan menjadi sosok yang dipuja-puja dan dikeramatkan. Dasar arif billahnya memberontak membuat Pangeran Purnajiwa kembali berhijrah meninggalkan daerah Pasuruan menuju daerah di seberang lautan, yaitu Pulau Madura. Hal ini sesuai dengan perintah kakeknya, yaitu Sunan Ampel yang pernah memerintahkannya untuk berdakwah menyebarkan agama Islam di tanah Madura. Dalam perjalanannya, ketika beliau hendak menyeberangi lautan, beliau dihampiri oleh ikan hiu tultul atau dikenal dengan nama ikan mundung oleh warga setempat. Ikan ini menawarkan diri untuk ditunggangi oleh Pangeran Purnajiwa atau Sayyid Zainal Abidin menyeberangi Selat Madura. Bahkan karena Pangeran Purnajiwa atau Sayyid Zainal Abidin merasa bahwa ikan ini mempunyai jasa karena telah mengantarkannya menyeberangi lautan, sang pangeran bertanya ketika keduanya berada di tepi Madura, tepatnya di daerah Kewanyar, "Hai ikan,
"Imbalan apa yang kau mau dariku?" tanya sang pangeran kepada ikan hiu yang mengantarkannya melewati Selat Madura. Dengan tawadhu ikan ini menjawab, "Saya tidak menginginkan apa-apa, melainkan mengharap barokah darimu." Mendengar keikhlasan jawaban ikan hiu Tultul, sang pangeran kembali berkata, "Apabila ada keturunanku yang memakan engkau atau keturunanmu, maka keturunanku akan mengalami suatu penyakit kulit yang tidak bisa disembuhkan." Konon, dawuh sang pangeran ini pada akhirnya terbukti menjadi kenyataan. Setiap keturunan beliau yang mengkonsumsi ikan hiu Tultul akan mengalami penyakit kulit yang tidak bisa disembuhkan. Setelah dawuh Pangeran Purnajiwa, sang ikan hiu langsung kembali ke tengah laut. Selanjutnya, sang Sunan beristirahat dan kembali melanjutkan perjalanannya untuk menyiarkan Islam di tanah Madura. Letak geografis desa Kuanyar yang berdekatan dengan laut menjadikan air yang keluar di tanah ini terasa asin. Pangeran Purnajiwa sempat mencari air tawar di daerah ini, tapi pencariannya tetap berakhir sia-sia. Sang pangeran pada akhirnya mendekati samping masjid dan menancapkan tongkatnya di daerah pinggiran masjid. Dengan izin Allah, keluarlah sumber yang deras. Dan ajaibnya lagi, air ini hanya berukuran 2 kulah atau setara 270 liter. Tidak lebih dan tidak kurang. Hingga saat ini, dari bekas tongkat yang ditancapkan Pangeran Purnajiwa ini masih terasa tawar airnya, walaupun berdekatan dengan laut. Konon, ketika masyarakat Kuanyar hendak membuat beduk, masyarakat Kuanyar berbondong-bondong mencari pohon yang pas untuk dibuat sebuah beduk. Berdasarkan beberapa pertimbangan, dipilihlah sebuah pohon yang sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan yang mereka buat, baik dari segi kualitas ataupun ukurannya. Pohon ini diyakini sebagai jenis pohon cendana. Ketika proses penebangan dilakukan, terdengar sebuah suara dari dalam pohon cendana. Tepatnya, ketika alat pemotong kayu diarahkan di bagian yang agak atas, terdengar suara memerintahkan penebang pohon untuk menebang di bagian lebih tinggi. "Potonglah lebih tinggi, nanti mengenai kepala saya," lantang suara itu terdengar dari dalam pohon. Para warga yang masih terheran-heran mendengar suara itu mengurungkan penebangan di bagian sebelumnya dan mengarahkan alat pemotong ke bagian yang lain, tepatnya bagian yang agak ke bawah. Ketika alat pemotong diarahkan, kembali terdengar suara dari dalam pohon. "Potonglah lebih ke bawah lagi, nanti mengenai kaki saya." Hal ini tentu membuat para warga terheran-heran. Walau masih terasa ganjil, mereka pada akhirnya memutuskan untuk mengikuti arahan suara itu. Dipilihlah bagian terbawah pohon untuk menumbangkan pohon cendana ini. Belum hilang suasana ganjil waktu itu, keluarlah sosok Pangeran Purnajiwa setelah pohon ini tumbang ke tanah. Pangeran Purnajiwa mengucapkan terima kasih karena telah menebang pohon sesuai dengan arahannya. Tak ayal kejadian ini membuat Pangeran Purnajiwa dikenal sakti dan membuat masyarakat Kuanyar memberikan julukan kepadanya sebagai Sunan Cendana. Kemasyhuran karomah beliau di tengah masyarakat ini membuat Sunan Cendana kembali memutuskan untuk melanjutkan pengembaraannya menuju daerah Kabupaten Sampang. Tepatnya di kediaman salah satu paman beliau, yaitu Pangeran Khotib Sampang atau yang dikenal dengan nama Khotib Mantu. Konon dari riwayat dan sumber manuskrip kuna, penembangan Cakraningrat pada akhirnya menyusul dan meminta Sunan Cendana untuk kembali ke Bangkalan sebagai mustika atau jimatnya Bangkalan. Sebuah peristiwa yang terukir dalam sejarah. Dan keluarlah untaian doa mulia beliau yang masyhur hingga kini. Bunyinya, "Allahumma zid alaina wa alaihim wa ma'a auladina wa auladihim ni'matad dunya wa ni'matal akhirah
Ghafurullahu lana wa lahum birahmatika ya arhamar rahimin. Tidak dapat dipungkiri sejarah, khususnya di daerah Madura, bahwa para kiai dan para wali Allah yang tersebar di beberapa bagian pulau Madura mayoritas adalah keturunan Sunan Cendana. Dari catatan manuskrip kuno pula, Sunan Cendana diketahui memiliki 6 putra-putri, yaitu Kiai Adipati Putra Menggala Sampang, Kiai Jasad Gresik, Nyai Kumala Tanjung Sampang, Nyai Saleh, Nyai Nur Ompen Sampang, dan Nyai Aminah Lempung Bangkalan. Kiai Putra Menggala bergelar Penembahan Sampang dan menurunkan banyak bangsawan dan ulama hingga ke Pamekasan dan Sumeneb. Begitu juga saudara-saudara beliau seperti Kiai Jasad yang menurunkan banyak ulama besar di daerah Tapal Kuda dan Sumeneb. Kemudian Nyai Kumala, istri Kiai Abdullah bin Khatib Pasapen bin Khatib Mantu, yang merupakan leluhur para kiai besar di Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumeneb. Salah satu keturunan Nyai Kumala adalah Kiai Abdul Azim. Beliau merupakan leluhur Syekhona Khalil Bangkalan dan Kiai Abdul Kitem Arsoji Pamekasan. Begitulah kisah Sunan Cendana yang pada akhirnya menjadi muara para wali-wali Allah dan para ulama-ulama yang tersebar di Madura. Terima kasih kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.